Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Membawa Kehadiran Yesus. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. Kita telah belajar bahwa Yesus itu senantiasa tersedia bagi kita semua. Tidak peduli kedudukan kita, latar belakang kita maupun paham politik kita masing-masing. Yesus senantiasa tersedia untuk kita kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja. Tidak pernah ada satu saat di mana Ia tidak tersedia untuk kita. Kalau kita mempraktekkan kepekaan akan kehadirannya, maka kita akan selalu dapat merasakan kehadirannya. Apakah pada masa musim Natal atau tidak, maupun pada awal tahun atau akhir tahun. Kita bisa merasakan kehadirannya kapan saja. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Adalah satu kesempatan yang istimewa bahwa kita sebagai murid Yesus dapat membawa Yesus kemana saja kita pergi. Allah dapat di dalam kasih-Nya telah memberikan perintah agung kepada kita masing-masing yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan suatu perintah dan janji Tuhan yang menyebabkan adanya gereja. Tujuan gereja adalah untuk melaksanakan perintah tersebut, yaitu mengabarkan Injil kepada orang lain. Janji Tuhan dikatakan pada ayat tersebut bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Dengan demikian kita akan membawa kehadiran Yesus kemana saja kita akan pergi dalam mengabarkan besarnya kasih Allah kepada segenap manusia. Jelaslah bahwa pengharapan dunia ini terletak pada karunia kasih Tuhan yang dikabarkan melalui kehidupan kita masing-masing. Nah, satu-satunya cara agar kita dapat membawa kehadiran Yesus kemanapun kita pergi adalah dengan mengizinkannya untuk tinggal di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah Anda tahu bahwa Anda dapat tinggal di dalam Tuhan? Ambillah waktu bersama dengan Tuhan. Ayat inti di atas menyatakan bahwa bila kita tinggal di dalam kasih Tuhan yang dinyatakan dengan mengasihi orang lain, maka berarti kita telah tinggal di dalamnya. Anda dapat melihat bahwa tinggal di dalam Tuhan menuntut kita bersamanya dimanapun Ia berada. Ini berarti kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk memimpinnya. Dalam hal ini, sering diperlukan agar kita mau bersekutu sendirian dengan Tuhan. Jadi kita dapat bekerja sama dengannya dan senantiasa berbakti kepadanya. Di manakah Tuhan dalam pekerjaan Anda hari ini? Dengan siapakah Anda mencapai tujuan hidup Anda? Kalau Anda merindukan kehadirannya sekarang, maka jelaslah Anda harus terlibat dalam pekerjaannya. Sebab dengan terlibat dalam pekerjaannya, Ia telah berjanji akan menyertai kita. Artinya, Ia akan hadir di tengah-tengah kita. Kiranya ini menjadi pengalaman nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati.